Hilang 15 tahun saat KKN, mahasiswa ini kembali dan diwisuda di usia 40 tahun. Dia masih menjadi mahasiswa IPB saat menghilang 15 tahun silam di Pulau Seram, Maluku. Dia kembali ke kota hanya dengan sandal jepit dan juga baju lusuh, tapi dia disambut bak seorang pahlawan yang baru saja kembali dari medan laga. Dia dielulukan segenap penjuru. Hari itu, tanggal 22 September 1979, di Hotel Salak, Bogor, lelaki berkulit legam itu dikelilingi teman-temannya. Dia hanya mengenakan sandal jepit. Teman-temannya membawakan sepatu dan jas untuknya. Dia menolak memakainya, namun teman-temannya bersikeras. Lelaki itu Muhammad Kasim Arifin, serupa anak yang hilang. Dia yang lahir di Langsa, Aceh 18 April 1938 itu adalah mahasiswa yang kembali setelah 15 tahun silam. Teman-temannya sudah lama sarjana dan banyak yang sudah menjadi pejabat. Kasim hanya seorang petani yang bersahaja, tapi dia justru jauh menculang namanya dibandingkan semua orang. Tahun 1964, dia hanya seorang mahasiswa biasa yang mengikuti program pengerahan mahasiswa yang sekarang dikenal dengan kuliah kerja nyata atau KKN. Di masa itu, mahasiswa harus siap ditempatkan di pelosok negeri. Kasim mendapat lokasi di Waimittal, Pulau Seram, Maluku. Dia pun mendatangi daerah terpencil itu sebab didorong hasrat untuk membumikan semua pengetahuannya. Di Waimittal, dia bertemu keluarga petani miskin yang datang melalui program transmigrasi. Nuraninya terketuk, dia ingin berbuat sesuatu. Dia menanggalkan semua identitas kota pada dirinya. Dia ikut menemani petani yang berjalan kaki 20 km menuju sawah. Dia melakukannya setiap hari dan bolak-balik. Dia membantu petani untuk mengolah tanah. Diajarkannya pengetahuan yang didapatkannya di kampus IPB. Dia membantu masyarakat untuk membuka jalan desa, membangun sawah baru, membuat irigasi. Dia tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Dia membangkitkan semangat masyarakat untuk bergotong royong. Kasim peduli pada petani lebih dari dirinya sendiri. Dia pun mendapat kasih sayang dari semua orang. Dia disapa Antua, sebutan buat orang yang dihormati di Waimittal. Kasim begitu larut untuk membantu masyarakat, sampai-sampai dia lupa pulang. Seharusnya dia di Waimittal hanya 3 bulan saja, tetapi karena dia merasa tugasnya belum selesai, bahkan saat semua teman-temannya pulang, dia tetap menjadi petani. Bahkan semua teman-temannya telah diwisuda. Dia masih setia di kampung itu hingga semua temannya lulus dan menjadi pejabat. Dia tetap memilih kampung itu hingga 15 tahun lamanya. Di Aceh, orang tuanya memanggil. Dia tak bergeming, bahkan Rektor IPB Profesor Ade Hakim Nasution memanggilnya kembali. Dia masih juga tak bergeming. Tak kurang akal, Rektor IPB lalu mengutus Saleh Widodo, seorang teman kuliah Kasim, untuk menjemputnya di sana. Dengan berat hati, Kasim bersedia ke Jakarta, lalu ke Bogor, hanya dengan sandal jepit dan juga baju lusuh. Kampus memanggilnya untuk menyelesaikan studi. Kasim sejatinya tak butuh gelar akademik, tapi dia tak kuasa menolak permintaan teman-temannya. Dia mengaku tidak sanggup membuat skripsi. Teman-temannya berinisiatif untuk merekam kisahnya di Waimittal untuk diajukan sebagai skripsi. Dia bercerita selama 28 jam. Temannya mencatat cerita itu dengan mata basah. Semua terharu. Kasim adalah potret manusia yang melampaui dirinya. Dia bukan seperti kebanyakan orang yang hanya berpikir untuk kuliah lalu bekerja, mengumpulkan harta, kemudian hidup bahagia. Dia menemukan bahagianya dengan cara lain. Saat dia melihat petani tersenyum, hatinya mekar. Selagi senyum itu belum hadir, dia akan menganggap tugasnya jauh dari kata selesai. Hari itu, Kasim memasuki gedung IPB untuk wisuda. Mulanya dia ragu-ragu dan takut melihat banyak orang berdatangan. Di acara wisuda, dia ingin duduk di kursi belakang. Namun begitu dia datang, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dedikasinya membuat banyak orang merinding. Dia adalah insinyur pertanian paling istimewa, paling menyentuh hati dan paling menjulang dibandingkan yang lain. Lelaki muda itu tetap Kasim yang bersahaja. Bahkan setelah wisuda pun, dia kembali ke Waimittal demi meneruskan kerja-kerjanya. Setelah beberapa waktu, barulah dia menerima pinangan Universitas Siah Kuala Aceh untuk menjadi dosen di sana hingga pensiun pada tahun 1994. Di Waimittal namanya selalu harum, bahkan diabadikan menjadi nama jalan.